kita coret-coret semuanya itu. Bagaimana cara kita menyatukan seluruh kutipan itu menjadi satu esai yang enak dibaca dan dipahami. Inilah tugas mengolah tubuh resensi. Disinilah diperlukan teman-teman harus menulis dengan lancar, mengetahui mempunyai kata-kata kata-kata penghubung kalimat itu, dan atau pintar memainkan itu. Semakin detail data yang teman-teman punya, semakin mengkilap itu tubuh resensi. Makanya saya katakan tadi itu, tanyakan semua umurnya, panjang rambutnya, karena akan menggantikan kata itu tadi itu. Kan nggak enak kan, masa menurut buku ini apa kan bisa dicarikan. Nah, data yang detail tadi itu menggantikan kata ini, kata itu. Menurut buku yang tebalnya bahkan harus meyakinkan gitu, bohong gitu kan, juga meyakinkan. Buku yang setebal 3 cm atau perbandingan gitu, dibandingkan dengan sarang tawon, ya, macam-macam lah itu. Ada bandingannya supaya orang percaya gitu. Jadi Anda walaupun bohong itu harus meyakinkan gitu. Nah, meyakinkan itu harus dengan pengandaian. Jadi kenapa detailnya itu? Karena kita ingin memasukkan detail itu menjadi kalimat-kalimat pengganti kata basi itu loh, kata-kata yang sudah basi. Menurut ini, menurut itu, menurut Suparto Brata, karena ada alumni, menurut Mbah ini yang tinggal di mana, gitu. Mengganti kata namanya itu loh. Kan diperlukan detail-detail. Jadi intinya sebetulnya tubuh resensinya adalah teman-teman harus mengumpulkan sebanyak mungkin detail. Nah, di dalam tubuh resensi itu tergantung paragraf pertamanya tadi itu. Tinggal kalau paragraf pertamanya dapat, itu tinggal disambung aja paragraf pertama itu dengan kutipan-kutipan yang telah tersedia tadi itu. Nah, kalau kelancaran itu masalah latihan yang rajin. Sudah nggak bisa tips apa lagi yang harus diberikan, nggak bisa itu. Kalau nggak mau latihan nggak bisa itu. Siapa yang bisa tips itu? Arswendo pun keliru lah. Nggak akan gagal memberikan tips kalau latihannya kurang. Tapi tinggal latihan aja itu. Tapi walaupun begitu, saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana presensi masa lalu itu membangun paragraf-paragrafnya, menyambung paragrafnya. Oke, kita harus memberitahukan juga jenis bukunya apa. Ya. Kayak tadi udah, ini tinggal pertanyaan tadi itu udah berkembang ini. Nah, ya kan? Setelah paragraf pertama dia langsung keluar ininya. Ini kumpulan tulisan ini. Tinggal dia olah aja, kutipan-kutipan dia masukkan gitu kan. Dia gabung-gabung kutipannya yang sekiranya lancar dibaca itu menggelinding apa ya? Menggelinding. Ya, melinding ya. Meluncur, menggelinding itu nggak enak loh. Nggak enak gitu. Nah, ini kutipan-kutipan ini tulisan panjang sebetulnya. Tapi karena kutipannya dia kumpul, terus dia asah gitu kan, kayaknya bulat sekali, aja dia kasih luncur aja. Jadi ini jangan keliru ya, ini kutipan-kutipan kalimatnya bisa-bisa loh itu. Oke, itu bisa-bisa. Dia yang gabungkan ini. Nah, ini dia. Nanti kalau di koran itu dia potong-potong paragraf ini, karena ini kalau bola-bola ini nggak bisa kalau ini dia potong-potong paragraf ini. Ini Prisma mesti Tempo bukan ya? Tempo ya. Ini dia potong-potong ini, jadi tapi ini bisa dipotong-potong paragrafnya, cuma 3 kalimat di sini. Kan beginilah caranya membangun sebuah paragraf. Hanya karena dia menceritakan jenis bukunya. Mau buku ini terdiri dari 4 kalau masalah itu. Artikel pertama ditulis oleh Mitsuo Nakamura. Ini anunya, Mitsuo-nya ini. Nah kan gampang kan. Artikel kedua ditulis oleh siapa lagi kan?
Kayaknya penuh itu esensi itu. Cukuplah 14 paragraf itu selesai. Tinggal paragraf penguncinya itu loh. Nah, kita cari penguncinya nanti. Selain metode penulisan. Nah ini seperti paragraf pertama, tapi ini panjang sekali karena dia membahas metode itu. Kalau paragraf pertama cuma satu paragraf, itu ini metodenya panjang. Dia uraikan. Metode yang dilakukan oleh ini kan kronologis gitu kan. Nah, resensi ini awalnya itu adalah resensi yang paragraf pertamanya itu langsung Madiun 48. Pas paragraf keduanya ya langsung ini. Keduanya terus kronologis terus gitu kan. Pas tengahnya ini. Baru dia beritahu metode penulisannya. Apa sih metode penulisannya? Oh, ternyata si penulisnya ini membuat kronologis dan diikuti oleh resensi ini. Resensi ini menunjukkan bahwa penulis ini membuat metode rekonstruksi kronologis itu lah. Dia ikuti, dia kronologis dari 48, terus ngapain musuh, ngapain macam-macam terus gitu kan. Baru dia beritahu metodenya ini. Kemudian dilanjutkan dengan analisa tentang permulaan oposisi, jatuhnya sayap kiri, peran komprehensi Kalkuta. Anda tahu bahwa ini itu kumpulan dari bab-bab ini. Gak gampang tau? Ini kumpulan bab-bab, bab-bab yang dia sambung-sambung itu loh. Babnya itu ya peran komprehensi Kalkuta, jatuhnya sayap kiri. Dia agak puitis kalau buat judul orangnya. Lihat aja judul bukunya, lihat. The Road to Madiun. Nah, ini kumpulan bab ini kumpulan bab ini. Kemudian dengan analisis tentang permulaan oposisi, permulaan dan jatuhnya sayap kiri. Ini judul-judul bab. Nah, ini dia. Oke, jadi dia kronologis ternyata, teman-teman bisa kronologis. Ini yang saya praktekkan tadi jauh bos. Kronologis kan, mulai dari Hindia Belanda, Soekarno, Soeharto sampai reformasi. Bagaimana undang-undang pelarangan buku itu ada ya. Saya kumpulkan dari mana ya? Saya kutip aja, karena saya udah hafal masalah itu ya. Tinggal kalian lihat pasti. Tinggal saya lihat kutipan halaman berapa gitu kan. Saya penting halamannya itu. Nah, gitu. Saya memakai gaya seperti ini, kronologis. Atau kita mencari metode yang dipakai oleh penulisnya. Itu paragraf kedua yang saya taruh ini. Oh, ternyata penulisnya ini metode setelah mengagumi buku ini, saya kemudian mencari metode apa yang dipakai. Ternyata metode yang dipakai adalah detektif dan forensik. Wah, kalau detektif dan forensik ini mesti mengutak-atik. Ada naskah satu yang diutak-atik gitu loh. Nah, itu yang saya kerjakan setelah paragraf